Sifu. Halo Gunarwan dan Gunarwati sekalian, ketemu lagi ya di channel saya Gunar Os. Dan ya, mic baru. Mohon maaf ya teman-teman, kemarin mungkin kualitas audionya agak kurang karena ya saya harus pakai handphone ya. Jadi memang mungkin agak ya kualitasnya agak kurang, dan ini akhirnya mic barunya udah datang. Jadi kalau misalkan ada kualitas suaranya yang agak kurang, boleh ya tulis di kolom komentar sebagai apa ya, untuk saya masukan ya, untuk saya. Oke teman-teman, seperti biasa setelah pertandingan kita akan melakukan review ya pertandingan kemarin ini. Arsenal melawan Liverpool di pertandingan terakhir Tour Amerika ya. Jadi dari tour pramusim ke Amerika kita ada 3 pertandingan. Totalnya ini berarti satu seri, satu menang dan satu kalah ya. Karena kita melawan Bournemouth kan kita seri ya, satu sama. Saya nggak menghitung untuk yang babak adu penaltinya ya. Jadi kita dari yang full 90 menitnya aja. Jadi melawan Bournemouth kita seri, menang melawan Manchester United, dan kalah ini ya melawan Liverpool. Tapi ya inilah gunanya pertandingan pramusim, untuk kita melihat kesiapan eh, para pemain sebelum musim memang benar-benar berjalan ya. Jadi kalau kita lihat mungkin pertandingan pramusim kali ini tidak semulus pertandingan pramusim musim lalu gitu, yang kalau nggak salah kita menang terus ya yang musim lalu gitu kan. Nah kalau di sini ya tadi ya, satu seri, satu menang, satu kalah. Untuk pertandingan kemarin ini saya mau lihat dulu ini untuk line up-nya ya. Jadi kita bisa lihat di sini line up-nya. Bentar, agak turunin sedikit. Ya, ini kita bisa lihat ini sebenarnya banyak pemain inti kita yang nggak turun ya. Kita nggak ada Declan Rice, nggak ada William Saliba, nggak ada David Raya, tidak ada siapa lagi. Ya itu kayak Saka ya, Saka juga nggak ada gitu kan. Jadi ya ini kita kekurangan ini sebenarnya bisa kita anggap adalah resiko terburuk seandainya memang banyak pemain yang cedera ya. Kita juga bisa lihat Havertz di sini diturunkan lagi menjadi midfield seperti awal musim kemarin ya. Dimana ya karena midfield kita kekurangan orang. Biasanya ini kemarin kan di 2 pertandingan terakhir posisinya Havertz ini di sini ya sebagai midfield sebelah kiri ini diisi oleh Ethan Nwaneri. Jangan khawatir, Ethan Nwaneri tidak cedera, dia sedang diistirahatkan saja. Teman-teman harus ingat pemain seperti Nwaneri dan Miles Lewis Kelly ini masih pemain akademi ya. Jadi mereka usianya belum mencapai usia yang benar-benar matang. Jadi fisik mereka juga harus dijaga demi apa ya, demi karir mereka bisa berjalan panjang gitu. Jadi demi kelanggengan karir mereka ya nggak kita terlalu forsir juga mereka untuk bermain di pertandingan pramusim ini ya. Jadi kita bisa lihat di sini juga bukan Miles Lewis Kelly ya yang diturunkan, tapi melainkan Zinchenko. Juga kita lihat Aiden Heaven ya nggak diturunkan Jakub Kiwior. Ya, jadi intinya sih di sini para pemain akademi kita yang kemarin menjadi starting line up ini nggak diturunkan sebagai starter ya. Jadi kalau kita lihat di sini mereka diturunkan sebagai pemain pengganti ya. Ya tapi tetap dikasih waktu, cuman nggak bermain sepanjang 2 pertandingan kemarin lah ya gitu. Oke, kita mau review dulu untuk kekalahan ini gimana sih, apa namanya, yang bisa kita pelajari. Yang pasti kita lihat pertama ini dari susunan para pemain belakang ya. Kalau kita lihat pemain belakang kita ini nggak seimbang. Kenapa saya bilang nggak seimbang? Karena 3 dari 4 pemain belakang ini adalah pemain sisi sebelah kiri. Ya, kita bisa lihat ini Zinchenko,
ini sebenarnya aslinya midfield gitu kan. Gabriel oke, posisinya benar. Kiwior ini juga harusnya ada di center back kiri ya. Lalu Ben White. Jadi sebenarnya ini tiga pemain ini, Zinchenko, Gabriel, dan Kiwior, ini adalah pemain sebelah kiri, sisi sebelah kiri. Makanya ini tidak seimbang gitu kan. Dan ya mungkin banyak juga ya yang marah kepada Zinchenko gitu kan untuk pertandingan kali ini. Ya memang sih menurut saya Zinchenko ini ya untuk pertandingan kali ini dia tidak bermain maksimal ya. Jadi masih eh gimana ya? Masih belum optimal lah untuk Zinchenko, dan inilah mungkin kenapa kita membeli Calafiori ya. Untuk Calafiori ini, Ricardo Calafiori ini adalah untuk memang mengisi back sebelah kiri ini ya, full back sebelah kiri. Ya kita lihat nanti bagaimana. Calafiori sendiri tidak diturunkan pertandingan kali ini ya, karena ya baru datang, jadi juga latihannya belum maksimal. Arteta sepertinya hanya ingin membuat dia melihat bagaimana flow, bagaimana Arsenal bermain gitu. Jadi dia sama sekali tidak diturunkan, bahkan sebagai cadangan pun tidak diturunkan. Dia hanya duduk di bangku cadangan ya. Jadi memang ditugaskan hanya untuk melihat jalannya pertandingan, bagaimana permainan Arsenal gitu. Ya Zinchenko ini gimana ya? Kalau menurut saya apakah mungkin dia akan dikembalikan ke midfield ya? Karena kita yang saya sudah bilang berkali-kali, midfield kita musim ini mungkin rada kosong. Jadi ya ada kemungkinan Zinchenko, apalagi kita sekarang pemain sebelah kirinya sudah rame ya. Jadi untuk posisi fullback sebelah kiri ini kita banyak pemain yang bisa isi ya, dari Zinchenko ini sendiri, Kiwior, Timber, Tomiyasu, lalu juga Calafiori ini kan, lalu dari akademi ini kemarin Miles Lewis Kelly gitu. Jadi untuk posisi sebelah kiri ini menurut saya banyak sekali pemain yang bisa mengisi gitu. Jadi ada baiknya juga mungkin Zinchenko dipakai sebagai peran awalnya sewaktu di Manchester City itu kan ya, dia sebagai midfield. Apakah bisa untuk membantu mengisi midfield ya, kita tunggu gitu kan. Kita lihat nanti apakah ada kesempatan dia dimainkan sebagai midfield atau malah mungkin bisa terjual di musim panas ini, kita nggak tahu ya. Yang pasti dari permainan kemarin ini ya, untuk pertandingan persahabatan ini, dia menurut saya adalah titik lemah untuk sisi pertahanan Arsenal gitu ya. Jadi untuk pertahanan Arsenal menurut saya Zinchenko ini yang menjadi titik lemahnya. Lalu di midfield ya ini kayak Havertz. Ya kayak Havertz ini golnya kemarin sebenarnya lebih dari peran Odegaard ya. Cuman positioningnya Havertz itu menurut saya, off the ball-nya, pergerakan dia tanpa bolanya itu ya itulah yang membuat Odegaard bisa punya kesempatan untuk memberi bola kepada dia gitu, karena memang positioningnya bagus banget gitu kan. Jadi walaupun itu adalah memang umpan Odegaard yang luar biasa, tapi posisi Havertz untuk bisa ada di sana di tengah kotak penalti gitu ya, di depan gawang yang bisa tiba-tiba dia ada di sana dan menerima bola untuk digolkan dengan mudah, itu positioningnya menurut saya yang bagus gitu kan ya. Thomas Partey nggak begitu kelihatan ya, jadi ya tidak terlalu impresif juga ya Thomas Partey pertandingan kali ini, karena nggak terlalu kelihatan perannya. Lalu Odegaard ya seperti biasa, Odegaard ini kapten fantastik kita ya, benar-benar mengatur midfield ya, menjadi jenderal lapangan tengahnya Arsenal. Untuk di depan ini ya Nelson, Jesus, dan Martinelli juga tidak terlalu impresif, tapi ada satu momen di mana Martinelli itu dia bermain dengan Gabriel Jesus di gawang, di depan gawang Liverpool ya. Itu kayaknya itu hampir pasti gol ya, Martinelli dengan larinya yang luar biasa cepat itu.
sudah one on one dengan Kelleher ya, dia udah melewati beberapa pemain one on one dengan Kelleher. Dia bagi bolanya ke Jesus, di mana Jesus itu kalau nggak salah Vandenberg ya yang Vandenberg atau Simikas ya, pokoknya pemain sebelah kanannya Liverpool itulah, itu berhasil men-tackle Jesus dengan baik. Menurut saya bukan kesalahannya, bukan dari Martinelli dan Jesus yang bermainnya jelek ya, tapi lebih ke memang pertahanannya Liverpool yang kemarin menurut saya itu penjagaan yang luar biasa terhadap Jesus kemarin itu ya. Jadi ya, harus memang diacungi jempol gitu. Untuk yang para pemain cadangan kita ya nggak terlalu ini juga ya, nggak terlalu nggak ada yang impresif banget lah, tapi permainannya cukup bagus menurut saya. Fabio Vieira ya, menurut saya dia memang masih harus memperkuat fisiknya ya. Leandro Trossard ya lumayan lah, nggak terlalu ini banget ya. Ethan Nwaneri juga ya biasa aja sih kemarin ya. Ini Mas Luis Kelly, Jorginho, Eddie Nketiah ya, ini nggak ada yang terlalu luar biasa lah. Jadi permainannya kalau menurut saya rada standar-standar aja gitu. Tapi juga ya ini karena memang ya tadi sekali lagi ini hanya untuk uji coba para pemain ini ya, kalau ditempatkan pada posisi-posisi ini bagaimana mereka bisa menunjukkan kemampuan mereka gitu. Dan ya dari saya ini untuk kemarin ini kekurangannya adalah di pertahanan ya. 2 gol dari Liverpool menurut saya itu harusnya bisa dicegah gitu ya. Tapi ya itulah apa adanya, memang inilah eh gunanya permainan ya pertandingan pramusim ya. Jadi gunanya pertandingan pramusim ini kan untuk kita mencoba-coba strategi, menguji coba para pemain, dan lalu mengevaluasi apa yang bisa diperbaiki nanti untuk pertandingan liga yang sebenarnya gitu. Jadi ya bukan satu yang mengecewakan menurut saya, tapi juga bukan suatu yang ada apa ya, bisa digembar-gemborkan gitulah. Intinya ini adalah pertandingan pramusim yang ya menunjukkan masih banyak PR yang harus kita benahi. Sekali lagi menurut saya PR-nya ini adalah di midfield, karena kita menurut saya masih benar-benar kekurangan orang di midfield. Bahwa Kai Havertz harus diturunkan lagi kan sebagai midfield sebelah kiri, itu yang menjadi satu tanda besar menurut saya gitu kan, bahwa kita midfield kita ini masih kekurangan orang gitu. Ya, itu sih rangkaian pertandingan kita ya. Jadi untuk tur pramusim ke Amerika Serikat ini sudah selesai. Dan berikutnya seperti biasa untuk awal musim ya, nanti kita akan ada Emirates Cup. Jadi Emirates Cup ini juga ya masih bisa dihitung pertandingan pramusim, cuman nanti akan diadakannya semuanya akan ada di Emirates Stadium ya. Jadi ya kita tunggu aja, ini kayak ajang piala-pialaannya ya. Jadi piala non resmi dari Arsenal, dari Emirates untuk pembukaan musim gitu ya. Jadi ya tetap masih hitungannya sih untuk latihan lah gitu. Tapi ya kita harapkan ini tetap memberikan yang terbaik ya para pemain. Ya itu aja sih untuk review pertandingan kita kali ini. Menurut saya bukan sesuatu yang eh, perlu kita cemaskan ya, nggak perlu dicemaskan. Tapi tetap ini harus menjadi PR bagi manajemen Arsenal untuk menutup kelemahan-kelemahan yang kita bisa lihat dari pertandingan pramusim ini. Ya itu aja sih dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di video kita berikutnya.